Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi ya. Kita berarti saat ini di sesi setelah kota UTS ya. Oke, kita untuk hari ini akan sebentar. Ibu set terlebih dahulu untuk modulnya ya. Oke. Kita ke kewajiban lancar ya. Hari ini yang hadir ya, ini ketua kelas ya, ada 22 mahasiswa ya. Nanti yang di absen yang berdasarkan dengan yang masuk ke Zoom untuk hari ini ya. Oke, kita mulai. Untuk kali ini tentang kewajiban lancar. Nah, di sini setelah Anda mempelajari ini, nanti diharapkan Anda bisa mengetahui ya, memahami mengenai kewajiban lancar tentunya ya. Kemudian bisa mempraktikkan treatment jurnal ketika terjadi transaksi. Kewajiban lancar. Kemudian setelah mempraktikkan, diharapkan bisa belajar dan mengajarkan mengenai kewajiban lancar kepada orang lain. Nah, di sini terkait dengan kewajiban ya, di sini yang sudah hadir ada Stefani Sudaryat. Videonya nggak dimunculin ya. Kemudian ada Siva Siti Nurrahman ya. Kemudian ada Sulis Barkah Tirani, Yulia Tiara, Stefani, Tasya, Yuli, Yoga, Siska, Nabila, Sabrina, Zahra, Siska, Ulfan, Tri, Amanda, Yopan, Sopian, Ritsa, Fazriah, Siti Nurjana, Siti Nurah Halisa, itu yang hadir ya. Oke. Siva Siti Nurrahmah dan yang lainnya silahkan videonya untuk dimunculkan. Hari ini ada yang hadir tuh 22 mahasiswa. Baiklah, kalian mungkin sudah pernah mendengar istilah kewajiban ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai apa itu kewajiban lancar, kemudian bagaimana treatment jurnalnya ya. Nah, di sini kita perlu tahu terlebih dahulu Tiara Putih C ya. Di sini sudah kelihatan ya, bahwa yang namanya kewajiban lancar di sini ya Tiara ya, itu adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar ya dengan menggunakan aset lancar. Aset lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun ya. Jadi maksimal 1 tahun kewajiban itu masuk kategori kewajiban lancar. Bagaimana jika masanya adalah lebih dari 1 tahun? Nah, berarti tidak masuk dalam kategori ini ya, karena yang disampaikan di sini adalah jangka waktunya adalah 1 tahun Tiara ya. Nah, yang termasuk dalam kategori kewajiban lancar adalah utang usaha contohnya ya. Ini contohnya ada utang usaha ya. Kemudian pendapatan diterima di muka, kemudian utang pajak, kemudian penghasilan karyawan, kemudian utang bunga ya, kemudian utang upah, kemudian utang pajak penghasilan,
utang pajak penjualan ya, kemudian kewajiban jangka panjang, nah yang akan segera jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun ya Tiara ya, jadi adalah jangka waktunya 1 tahun. Jadi kalau lebih dari 1 tahun berarti tidak masuk dalam kategori kewajiban lancar ya, karena kan di kewajiban itu ada istilah kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar, Tiara. Jadi kalau kewajiban lancar itu berarti jangka waktunya sampai dengan 1 tahun ya. Kalau lewat dari 1 tahun berarti bukan masuk kategori kewajiban lancar. Gitu ya, Sulis Barkah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan adalah utang usaha. Nah, kita perlu tahu apa itu utang usaha. Nah, utang usaha ini itu timbul pada saat barang atau jasa diterima sebelum melakukan pembayaran. Nah, dalam transaksi perusahaan dagang ya, seringkali perusahaan itu membeli barang dagangan secara kredit gitu ya, misalkan ada penjualan perusahaan dagang contohnya yang dilakukan secara kredit, misalkan terkait dengan kendaraan gitu ya Tiara ya, misalkan perusahaan dagang bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor misalkan, kan itu rata-rata adalah secara kredit gitu ya, karena kan secara kredit itu sebenarnya salah satu trik promosi ya bagi perusahaan ya, karena kan kalau misalkan yang tidak cukup dana gitu kan nggak bisa melakukan pembelian secara tunai, sehingga ada promosi bisa dilakukan penjualan secara kredit gitu ya. Nah ini terkait dengan perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini seringkali membeli barang dagangan secara kredit dari pemasok untuk dijual kembali kepada pelanggannya. Nah, dalam hal ini tentunya perusahaan akan mencatat pembelian barang dagang tersebut dalam pembukuan ya, dengan cara ya di sini ya, mendebit akun pembelian, ya kan, jika sistem persediaannya adalah perpetual ya. Kemarin kan Anda sudah belajar mengenai sistem perpetual dan sistem periodik ya, Siska Silviani ya, masih ingat ya bagaimana pencatatan menggunakan sistem periodik dan bagaimana mencatat dengan sistem perpetual. Dan mengkredit akun utang usaha ya, hal ini mencatatnya dengan sistem perpetual. Nah, utang usaha ini biasanya akan segera dilunasi oleh perusahaan ya, tentunya dalam jangka waktu yang sangat singkat sesuai dengan persyaratan kredit yang tertera dalam faktur tagihan ya. Nah, pada waktu utang usaha jatuh tempo dan dilunasi, nanti akun utang usaha akan didebit. Jadi pada saat pelunasan ya, berarti utang usaha di sebelah debit dan kas berarti di sebelah kredit, gitu kan ya. Nah, di sini. Nah, untuk pembayaran yang dilakukan dalam periode diskon, akun potongan pembelian ini jika sistemnya adalah periodik, atau akun persediaan barang dagangan jika sistem persediaannya perpetual ya. Kalau di dalam periodik itu kan akunnya adalah pembelian ya Siska ya kemarin ya, tapi kalau dalam sistem perpetual itu akunnya adalah persediaan barang dagang ya kan ya, ingat kan kemarin kan kita sudah belajar ya. Nah di sini berarti akan dikredit ya dalam jurnal sebesar potongan yang diterima. Nah, jadi ini Anda juga harus bisa membedakan bagaimana mencatat dengan menggunakan periodik dan menggunakan perpetual. Nah, kemudian utang bunga. Ya, nah utang bunga di sini merupakan jumlah bunga yang terutang kepada kreditur atas dana yang dipinjam. Dalam hal ini, debitur telah menikmati dana kreditur selama periode berjalan, namun baru akan dibayarkan di periode akuntansi berikutnya, tentunya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman, ya kan? Ini ya. Nah, bunga ini terutang karena adanya perbedaan antara tanggal pembayaran dengan tanggal tutup buku perusahaan ya, di mana pemanfaatan atas dana kreditur ya
di sini ya. Dalam periode berjalan baru akan dibayarkan ya di periode akuntansi berikutnya setelah pembukuan periode berjalan ditutup. Nah, pada akhir periode tersebut ya berjalan tersebut, debitur akan membuat ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat besarnya bunga berjalan. Jadi bunga yang masih harus dibayar atau bunga terutang atas saldo pinjaman yang belum dilunasi. Itu kan ya, biasanya kan Siska kalau kita melakukan transaksi secara kredit kan pasti ada lebihnya ya, ada lebihnya. Lebihnya ini biasanya kita kenal sebagai bunga gitu ya. Kalau yang sifatnya konvensional ya Siska ya, tapi kalau yang sifatnya syariah gitu kan ya, ya kita tidak ada istilah bunga gitu ya, tidak ada bunga. Tapi kan rata-rata perusahaan atau ini kan masih bersifat konvensional gitu. Jadi masih ada mengenal bunga gitu ya. Nah, di sini. Nah, atas dasar akrual, jurnal penyesuaian akan dibuat dalam pembukuan debitur dengan cara mendebit akun beban bunga dan mengkredit akun utang bunga. Nah, utang bunga ini akan segera dibayar dalam jangka waktu beberapa bulan di tahun mendatang, tentunya masih dalam periode akuntansi berikutnya ya. Nah, tadi kita sudah ke utang usaha ya. Nah, kemudian utang pajak penghasilan. Utang pajak penjualan ya. Nah, apa itu utang pajak penjualan? Nah, ini merupakan utang atas pajak yang dipungut dari pembeli ya ketika penjualan terjadi. Seperti kita ketahui bahwa sebagian produk yang kita beli dari toko gitu ya, pengecer tentunya dikenakan pajak penjualan. Nah, pajak penjualan ini gitu ya, ini dibebankan kepada pembeli sebesar prosentasi tertentu dari harga jual. Misalkan ini pajak penjualan misalkan terkait dengan PPN ya. PPN itu pajak pertambahan nilai ya jika perusahaannya adalah PKP, pengusaha kena pajak. Misalkan Siska Silviani beli motor seharga 10 juta gitu ya. Nah, karena perusahaan tersebut adalah ber-PKP ya sudah terdaftar sebagai PKP sehingga memungut 10% kepada pembeli. 10%-nya dari 10 juta kan berarti 1 juta ya, sehingga nilai harga jual barangnya plus PPN-nya adalah berarti 11 juta gitu ya. Nah, pajak penjualan ini dibebankan kepada pembeli, tadi kan Ibu sudah sampaikan, sebesar prosentasi tertentu dari harga jual. Nah, kalau PPN saat ini 10% prosentasinya atau tarifnya ya. Nah, jadi penjualan akan memungut pajak dari pembeli ketika penjualan terjadi. Gitu ya. Nah, Bu, apakah semua perusahaan itu harus memungut 10%? Gitu ya, kata Siva Siti Nurrohma misalkan bertanya. Tidak. Nah, jadi perusahaan yang boleh memungut 10% atas pajak penjualan ini adalah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai PKP. Jadi wajibnya mendaftarkan diri sebagai PKP perusahaan itu adalah ketika omset brutonya ini di atas 4,8 mil per tahun. Nah, ya jadi kalau omset bruto ya sudah 4,8 miliar per tahun itu wajib untuk ber-PKP. PKP itu pengusaha kena pajak. Tapi kalau masih di bawah 4,8, Siva Siti Nurrohmah itu boleh milih. Tidak dilarang. Jadi boleh milih untuk mengajukan PKP, boleh juga tidak. Karena di aturan tidak diwajibkan. Artinya kalau tidak diwajibkan berarti boleh menentukan saya mau sebagai PKP atau tidak. Ya, jadi tidak semua perusahaan itu memungut 10%, bagaimana kondisi di lapangan ya. Nah, pajak ini itu akan disetorkan oleh penjual yang bersangkutan ke kas negara. Jadi kalau Siska tadi membeli motor 10 juta kepada PTX, misalkan jadi 11 juta, kan dipungut 1 juta ya oleh PTX. Nah, 1 juta ini bukan buat perusahaannya Siska, tapi nanti ketika sudah diambil 1 juta ini harus dia setorkan ke negara. Ya, jadi hanya mungut saja. Mungut dari 10 juta berarti 1 juta, nanti dia hanya numpang lewat saja, nitip gitu ya. Nanti 1 juta ini akan disetorkan ke negara
gitu ya, harus dibayarkan. Jadi nggak boleh kita menaikkan 10% tetapi uangnya untuk orang tersebut atau untuk perusahaan tersebut tidak, tapi harus disetorkan ke negara ya. Nah, penjual di sini akan mencatat besarnya penjualan harian dan pajak penjualan dengan cara mendebit akun kas dan mengkredit akun penjualan dan akun utang pajak penjualan. Ya, ini ya. Jadi posisinya ini Anda perhatikan nih. Jadi di sebelah debitnya adalah akun kas, ya, kreditnya adalah penjualan dan utang pajak penjualan. Gitu ya. Nah, di sini ketika pajak penjualan itu disetor ke kas negara, ya, jadi pada saat mungut tadi kas di debit, kemudian penjualan dan utang pajak penjualan di kredit, pada saat disetor uangnya, ya, uang pajaknya maksudnya yang tadi dipungut 10% itu, maka akun utang pajak penjualan di sini itu nih ya, dengan cara mendebit akun utang pajak penjualan dan mengkredit akun kas. Jadi di sebelah debitnya adalah utang pajak penjualan, Siska. Jadi kalau utang pajak penjualan ini adalah PPN, berarti PPN to kas. Gitu ya. Ini pada saat store uang ke negara. Ya, jadi pada saat membayar pajak ke negara itu jurnalnya adalah utang pajak penjualan, misalkan PPN to akun kas. Itu Siska, ya, itu pada saat bayar pajak. Pada saat mungut ke konsumen, ya, itu adalah kas to pajak penjualan atau PPN dan penjualan. Pada saat bayar pajak, utang pajak penjualan atau PPN to kas, gitu ya. Nah, kewajiban dalam bentuk janji tertulis dicatat sebagai utang wesel, ya. Kita ada mengenal yang namanya utang wesel, ya. Nah, wesel bayar itu memerlukan pembayaran bunga dan seringkali diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek. Nah, wesel ini dapat diterbitkan dengan jangka waktu pembayaran yang beragam. Ya, wesel yang harus segera dibayar dalam jangka waktu 1 tahun akan diklasifikasikan dalam neraca sebagai kewajiban lancar, ya, ini ya. Nah, biasanya di sini wesel ini diterbitkan oleh debitur ketika sejumlah uang dipinjam dari bank atau kreditur. Nah, wesel ini juga dapat diterbitkan untuk menggantikan sementara utang usaha yang telah jatuh tempo. Nah, dalam praktiknya, umumnya wesel bayar ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, Cindy Setiani ya, yaitu wesel bayar berbunga dan wesel bayar yang akan didiskontokan. Nah, di sini ya. Untuk wesel bayar berbunga, beban bunga akan diakui atau dicatat pada akhir periode akuntansi dan atau pada saat wesel jatuh tempo. Nah, beban bunga yang dicatat pada akhir periode akuntansi merupakan beban bunga berjalan atau bunga yang masih harus dibayar. Ya, ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Dalam prakteknya ya, terkait dengan wesel bayar yang didiskontokan, bukan wesel bayar berbunga ya. Meskipun wesel bayar yang akan didiskontokan tidak menyebutkan secara spesifik besarnya tingkat suku bunga, akan tetapi kreditur sesungguhnya telah menetapkan tingkat suku bunga. Nah, bunga yang ditetapkan oleh kreditur ini akan secara otomatis mengurangi nilai nominal wesel yang diterbitkan oleh debitur. Nah, bunga yang mengurangi nilai nominal wesel dinamakan diskonto. Ya, ini ya, Anda harus mengenal yang namanya diskonto. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ya untuk tujuan pembukuan atau akuntansi ya, Cindy Setiani, estimasi atas beban garansi seharusnya dibuat dan dicatat pada saat terjadinya penjualan produk, bukan pada saat terjadinya klaim aktual dari pembeli yang mengajukan klaim perbaikan. Nah, perlakuan akuntansi ini
itu erat kaitannya dengan dasar akrual. Ya, di awal Ibu sudah disampaikan ada dasar akrual dan dasar kas ya. Dan konsep penandingan yaitu bahwa beban-beban yang dikeluarkan dalam rangka menciptakan pendapatan haruslah dilaporkan pada periode yang sama sebagaimana pendapatan tersebut dilaporkan tanpa harus menunggu sampai beban-beban tersebut dibayarkan. Gitu ya. Nih. Oke, itu terkait dengan wesel bayar ya Siska ya. Oke, kita ke contoh ya, kita ke contohnya. Di sini Siska Silviani Setiabudi Ganda ya, Cindy Setiani dan yang lainnya. Contohnya berikut ini adalah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kewajiban lancar pada PT Inti Makna dalam tahun 2011 dan 2012. Di sini 14 Februari membeli peralatan toko secara kredit, nih ya, secara kredit bukan tunai, dengan nilai 52 juta. Dalam hal ini PT Inti Makna menerbitkan sebuah wesel bayar yang berjangka waktu 60 hari dengan bunga 6% per bulan ya. Kalau karena ini transaksinya adalah kredit pasti nanti akan muncul bunga Siska ya, kecuali kalau tunai ya. Tunai masa ada bunga kan enggak ya. Nah, di sini. Kemudian 15 April itu PT Inti Makna melunasi wesel bayar yang telah jatuh tempo sehubungan dengan pembelian peralatan toko yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari yang lalu. Nah, kita satu persatu ya bagaimana treatment jurnalnya di sini. Buatlah semua ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas, termasuk ayat jurnal kembali pada tanggal 1 Januari atas bunga berjalan Bank Bali. Nah, oke. Kita masih ada waktu 10 menit. Atas transaksi yang pertama tadi, Siska Silviani, jurnalnya adalah gitu ya, di sini. Peralatan toko itu utang wesel. Tadi kan di soal pertama ini adalah 52 juta ya. Ini kita lihat ya, ini ya 52 juta. Munculnya kan akun utang karena transaksinya adalah secara kredit gitu kan ya Siska ya. Oke, ini dari soal. Jadi peralatan toko tuh utang wesel 52 juta. Kenapa akunnya namanya utang wesel? Karena di soal disampaikan bahwa ini adalah wesel bayar Siska yang berjangka waktu 60 hari. Berarti kan 2 bulan ya. 60 hari berarti 2 bulan. Gitu kan ya. Nih berarti utang wesel akunnya ya. Nah, kemudian selanjutnya jurnalnya adalah masih di soal yang sama tentunya. Nah, di 15 Aprilnya adalah utang wesel 52 juta ini ya dari transaksi 14 ya. Full fund ya. Beban bunga ya, beban bunganya adalah 520.000 ya. To kas 52 juta 520 gitu ya di sini. Oke, di tanggal 1 Mei ya. Di tanggal 1 Mei ya. Jurnalnya adalah kas ya, kas, kemudian beban bunga tuh utang wesel. Ya, kas, beban bunga tuh utang wesel. Kita lihat soalnya. Di sini adalah PT Inti Makna meminjam minjam uang dari Bank BCA dengan cara mendiskontokan sebuah vessel yang bernilai nominal 24 juta berjangka waktu 90 hari. Besarnya tingkat diskonto adalah 6,75% per tahun. Itu ya transaksinya tadi ya, jurnalnya ya. Kemudian di tanggal 30 Juli membayar wesel yang telah jatuh tempo kepada Bank BCA. Jurnalnya bagaimana? Kita lihat. Berarti di sini utang wesel 20 kas ini dulu tadi ya. Berarti ini yang di tanggal 30 Juli berarti utang wesel tuh kas 24 juta. Kemudian tanggal 1 November PT Inti Makna menerbitkan sebuah wesel bayar berjangka waktu 90 hari. Bunganya adalah di sini adalah 7% per tahun untuk meminjam uang dari Bank Bali senilai 300 juta.
Nah, di sini jurnalnya adalah kas ya, 300 juta tuh utang wesel sebesar, ini salah ya, harusnya utang weselnya sebesar 300 juta. Ya, ini ngopi yang atasnya belum diganti. Nah, ini ya, utang weselnya adalah 300 juta. Kemudian di tanggal 31 Desember. 31 Desember ini soalnya adalah mencatat bunga berjalan atau wesel yang diterbitkan oleh Bank Bali, berarti atas nilai 300 juta ya. Berarti di sini atas nilai 300 juta, berarti di sini beban bunga 3.500.000 tuh utang bunga 3.500.000. Kemudian beban garansi 24 juta, utang garansi 24 juta. Nah, kemudian di tanggal 1 Januari kita lihat soalnya. Ya. Membayar wesel yang telah jatuh tempo kepada Bank Bali. Nah, di sini berarti jurnalnya adalah utang wesel. Ini kan utang weselnya tadi yang Bank Bali kan senilai 300 juta ya ini ya. 300 juta ini ya. Berarti atas transaksi di bulan November ya, 300 juta. Kemudian beban bunganya 5.250 tuh kas 305.250. Berarti kasnya itu udah include utang wesel plus beban bunga. Karena pada saat pembayaran ya, ini kan membayar ya. Membayar berarti yang dibayar adalah pokok dan bunganya. Nah, di sini ya. Nah, membayar wesel yang telah jatuh tempo pada Bank Bali. Nah, ini 7% kan tadi ya per tahun untuk meminjam uang dari Bank Bali senilai 300 juta. Gitu ya. Oke, ini adalah untuk contoh dari transaksi kewajiban lancar ya. Nanti Anda bisa juga baca referensi dari bukunya Prof. Winbin Yadiati ya, kemudian Yohanis Ladewi, kemudian akuntansi pengantar Heri, kemudian buku Belkowi, Ahmad Riahi ya, itu juga ada ya contoh-contoh terkait dengan transaksi kewajiban lancar. Gitu ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian terkait dengan kewajiban lancar. Nanti untuk video materi bisa Anda simak di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen ya. Nanti Anda bisa simak kembali supaya Anda bisa lebih memahami ya dan bisa memutarnya berkali-kali ya Siska Silviani gitu ya, karena kan ini waktunya singkat. Nah, kemudian jika ada pertanyaan terkait dengan materi ini Anda bisa via WA-ga atau WA Japri atau bisa via Google Classroom gitu ya. Jadi Anda bertanya saja, malu bertanya itu kan sesat di jalan ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan, silakan saja Anda bertanya. Gitu, bertanya apa saja seputar pengantar akuntansi baik dari sesi yang pertama sampai dengan sesi saat ini, Siva ya, Siva Siti Nur ya. Jadi jangan malu bertanya ya untuk kebaikan diri Anda. Tapi kalau memang Anda sudah paham ya nggak usah bertanya. Berarti Anda tinggal memperbanyak praktikannya. Nah, untuk mengevaluasi apakah Anda sudah memahami, nanti Ibu akan share setelah ini juga satu soal ya Siva Siti Nur, bagaimana treatment ya ketika ada transaksi kewajiban lancar, nanti sama Siva dan yang lainnya dikerjakan ya praktikannya ya. Seperti itu nanti untuk batas pengumpulannya ya sampai dengan ketemu kita di sesi yang akan datang. Itu ya Siva ya, Ritsa, Fazriah dan yang lainnya. Hari ini ada 26 mahasiswa yang sudah hadir ya. Nah, ini untuk ketua kelasnya bisa saja ya nanti absensinya adalah sesuai dengan yang hari ini hadir di Zoom gitu ya. Itu ya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Di sini masih pada puasa semua ya. Siva ya. Masih ya. Oke, Ritsa juga ya, masih ya. Oke. Dan yang lainnya ini ada Zahra ya, Lingga, Tasya, Sulis, Barka, Santi, Aprilia gitu ya. Ini kayaknya hampir semuanya hadir ya di sini.
Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai ketemu di sesi yang akan datang. Silakan simak kembali videonya. Jangan lupa untuk melatih diri Anda dengan mencoba mempraktikkan soal yang Ibu upload di Google Classroom. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ibu, nilai UTS bakal dibagiin nggak, Bu? Oke, untuk nilai UTS nanti akan di-share di Google Classroom ya. Ya, nanti Ibu koreksi terlebih dahulu untuk jawaban Anda, baru nanti akan dimunculin di Google Classroom. Gitu ya. Oke ya.